Dewan Juri yang terhormat, tim lawan dan hadirin yang kami hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jessica Rael Enoch sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato terkait dengan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dalam konteks masuk ini, kami mendefinisikan negara berkembang adalah istilah bagi negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kemudian potensi maritim adalah daya atau kemampuan di bidang kelautan, dan ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi sosial yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Berdasarkan status quo saat ini, dapat kita sadari bahwa pembuangan sampah sembarangan marak. Tak jarang ditemukan bahwa sampah-sampah tersebut mencemari lautan dan berdampak buruk bagi ekosistem atau makhluk hidup yang ada di dalam laut tersebut, karena sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama. Tak hanya itu, sampah laut juga berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Maka dari itu, akan ada pertimbangan sebelum menerapkan strategi ekonomi biru yang mengandalkan sumber daya kelautan, karena sumber daya kelautan itu sendiri tidak dapat memenuhi standar kualitas yang baik, salah satunya dengan lingkungan yang sehat. Namun, apabila lingkungan yang ada adalah lingkungan yang tercemar, maka kami tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru yang mencakup jual beli sumber daya laut. Menyinggung jual beli sumber daya laut, bukankah itu akan berbahaya bagi kita sendiri jika kita mengonsumsi sumber pangan yang bersumber dari laut, bersumber dari laut yang lingkungannya sudah tercemar, terlebih lagi jika terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya kelautan untuk memenuhi atau mengikuti strategi ekonomi biru. Adapun strategi lain untuk mendukung potensi maritim suatu negara berkembang. Potensi maritim suatu negara berkembang dapat dihubungkan dengan pariwisata atau sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata suatu negara. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan sumber daya laut yang ada dengan menjadikannya sebagai objek wisata yang dilindungi, namun tetap dapat menarik hati wisatawan dan meningkatkan nilai dan sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Maka dari itu, sekali lagi saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, saya menyetujui dan mendukung mosi ini bahwasannya sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Selanjutnya saya akan masuk ke argumen dalam debat ini. Argumen yang pertama, mengapa proposal kami dibenarkan? Mengapa proposal ini dibenarkan? Yang pertama adalah strategi ekonomi biru ini memutuskan hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang serius, munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil, dan terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus dan terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Strategi ekonomi biru ini memanfaatkan laut untuk menjadikan perikanan tangkap, pariwisata, dan transportasi penghubung laut, perikanan budidaya, pertambangan bawah laut, termasuk eksplorasi produk pengobatan alami. Namun yang terjadi adalah peminggiran rakyat nelayan yang dipaksa harus berkompetisi dalam pemanfaatan laut. Padahal nelayan sebagai pelaku yang sebenarnya justru yang seharusnya memiliki pengetahuan dan peran penting menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Maka dari itu kami dibenarkan untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru yang bersinggungan dengan hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan di bidang maritim atau kelautan. Dan mengapa hal ini sangat mendesak? Karena apabila hal ini terus berlangsung dan strategi ekonomi biru ini dilaksanakan, maka akan muncul kesulitan ekonomi yang serius yang dialami oleh masyarakat, dan hal ini akan bertolak belakang dengan definisi dari negara berkembang itu sendiri, yang berarti negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kemudian hak yang diklaim oleh perusahaan swasta untuk melakukan strategi ekonomi biru ini dapat dibilang sangat rakus, karena mereka mengambil alih seluruh lapangan kerja yang dimiliki oleh masyarakat yang berkecimpung di kemaritiman sebelumnya, terutama mereka yang hidup dan bekerja di sekitar laut. Kemudian apa yang dapat atau yang masyarakat tersebut yang hidup dan bekerja di sekitar laut tersebut dapat mereka lakukan setelah adanya hak kepemilikan oleh
perusahaan swasta tersebut, mereka justru akan tersingkirkan dan hal itu akan meningkatkan angka pengangguran di negara tersebut. Yang dimana hal tersebut bertolak belakang dengan definisi atau arti dari negara berkembang itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.